Selamat datang lagi konco-konco di Keklotok Sret. Hari ini kita kedatangan Pak Jubing. Halo. Yang akan ngobrol bersama dengan kita. Ya, selamat malam Pak Jubing. Selamat malam. Ya, ini sudah malam loh konco-konco. Ini kira-kira habis apa ya? Habis latihan tadi tuh buat acara KL Alumni Day. Ya, betul. Gimana Pak hari ini? Wah, lumayan capek sih dari pagi tadi. Naik kereta langsung ke sini, langsung makan, terus langsung latihan sampai baru kelar dari berapa jam, 4 jam tadi. Luar biasa sih. Ya. Tapi ya demi Keklotok ya kita. Mantap. Ya oke, Pak Jubing, mumpung kembali ke Loyola nih. Iya. Pasti ada yang berubah lah ya, banyak ya. Banyak sekali ya. Yang paling pertama berkesan perubahannya yang apa, Pak? Perubahannya ya gedung-gedungnya jadi bagus dan ada tambahan gedung baru itu ya, yang kayak bentuk segitiga itu ya. Iya, itu cukup mengejutkan sih. Dulunya kan itu kan sekolah kelas ya, dulunya kelas kan, tiba-tiba jadi wih, kok kayak ada kapal berlabuh gitu kan, kapal layar gitu. Itu yang paling mencolok. Yang paling besar ya. itu ya. Iya. Terus apalagi Pak? Ya semuanya lebih bagus sih, ini udah suasananya udah kayak apa ya, udah nggak kayak sekolah zaman dulu. Kalau zaman dulu kan mall gitu ya, vintage kalau dulu tuh sekolahnya tuh semuanya serba kuno, itu modern semua udah desainnya semua udah modern semua sekarang. Kayak masuk ke apa ya nih, kayak sekolah di luar negeri deh kayaknya. Sudah standar internasional. Iya makanya beda banget. Tapi ada kayak semacam perasaan kehilangan gitu gak sih Pak? Kehilangan apa? Yang ya dulu harusnya ini nih. Oh enggak sih, enggak sih. Karena kayak kelas yang lama kan beberapa masih ada kan. Ini kan deretan ini kan masih kelas yang lama kan, masih dipertahankan kan gitunya. Tapi saya nggak tahu bangku-bangkunya udah hilang semua ya, bangku-bangku yang tua ya, yang kayu-kayu itu, penuh dengan coretan-coretan, goresan-goresan. Prasasti ya. Iya. Nah kalau momen-momen zaman dulu yang masih keinget apa ini Pak? Kalau aku zaman dulu itu paling berkesan di Loyola itu adalah malah justru main musiknya. Oke. Karena aku masuk ke sini tuh waktu itu memang sudah senang main musik dan kemudian kepala sekolahnya waktu itu aku masuk itu dulu Pater dulu Nicholas Dumais ya, itu dia sangat senang musik juga ya, dan kemudian aku diminta membuat ensemble gitar. Jadi pada waktu itu Loyola membuat ensemble gitar klasik. Jadi dari kelas ke kelas aku menanyakan siapa yang mau ikut, yang bisa main gitar dan mau ikut ekskul ensemble gitar. Aku yang latih. Jadi aku yang melatih atas perintah dari kepala sekolah yang nggak berani nolak itu. Wah kamu cari ya berapa anak itu yang bisa kumpulkan semua, kamu latih. Kita bikin ensemble, nanti kita konser. Waktu itu ada acara peringatan ulang tahun kan, Lustrum berapa lupa saya itu. Itu di gedung olahraga Simpang 5 itu. Dulu masih belum dirubuhkan gitu dan sekarang udah jadi mall soalnya. Nah itu di situ perayaan puncaknya itu kami main di situ ensemble gitar. Nah cuma perjalanannya itu lucu karena itu belum pernah ada sebelumnya kegiatan itu. Jadi itu mungkin ensemble gitar klasik pertama di sekolah di Semarang mungkin ya di Loyola ini. Yang latih juga aku sendiri. Aku bikinin partiturnya, notasinya, bagiin, latihan bareng tiap seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Terus yang lucu tuh dinilai, nanti itu udah masuk ini untuk pelajaran kesenian. Yang nilai siapa? Kamu yang nilai katanya. Kata Pater. Kamu loh, karena kalau saya nilai kan saya bukan guru, kamu kan yang tahu persis kemampuan mereka waktu kamu melatih mereka. Jadi aku ngasih nilai itu, murid tapi ngasih nilai ke murid juga. Nah yang nilai aku Pater. Iya. Dapat 9, dikasih 9 nilai aku waktu itu. Nah gitu. Kira-kira itu, dan kemudian juga kegiatan-kegiatan musik lain itu disupport sama Loyola. Jadi banyak lomba, kayak misalnya lomba band. Dulu kita ikut lomba band itu termasuk rutin ya. Terus lomba vokal grup juga. Nanti aku selalu ikut itu jadi gitaris, entah lomba vokal grup, entah lomba band, dan selalu hasilnya pasti ada prestasinya, pasti ada juaranya. Nggak selalu juara 1 ya, tapi pasti ada juaranya. Iya. Wah. Jadi hidupnya dari musik aja di sini. Pelajarannya malah enggak, ini malah merah terus. Gitu. Untungnya lulus. Iya, emang sulit sih ya kalau harus musik bagus, pelajaran bagus sulit ya. Sampai paduan suara, latihan apa segala ikut dengan latih juga waktu lomba-lomba gitu kan. Ya seru sih, jadi
memang mungkin mereka melihat bahwa kalau di sini punya potensi di situ, itu malah sengaja di push di situ, di push di bidang itu gitu. Kalau zaman dulu tuh aku ngerasain banget, kamu harus bisa, ini kamu gini gitu kan, gitu. Jadi ya, kita mesti bisa, tidak ada kata tidak bisa. Nah itu berarti yang menjadi awalnya adanya ensemble musik di sini itu ya karena ada lomba itu berarti ya Pak? Ya, ada lomba juga, dan kemudian ensemble gitar itu karena inisiatif Pater Dumais waktu itu ya. Tapi setelah Pater Dumais pergi kayaknya itu udah nggak berlanjut ya, karena kita kan udah punya supra soalnya kan, ada supra, ada paduan suara juga. Jadi memang yang resminya kan itu. Yang lain ini kan sebenarnya apa ya, impulsif aja si Pater Dumais itu impulsif ya, dia tiba-tiba bikin ensemble gitar, kamu kan jago main gitar, oh ya, bikin, kumpulkan teman-teman kamu, jangan main sendirian aja kamu, kata gitu. Nah itu semangat untuk membangun satu kebersamaan komunitas itu sangat di sini itu sangat terasa banget saat itu. Jadi dia nggak mau kamu cuma sendirian aja, kamu ajak juga yang lain ikut main bareng sama kamu. Dan lumayan banyak sih, ada 30-an orang waktu itu yang dapat dari tiap kelas, dari kelas 1 sampai kelas 3 cari siapa yang bisa main gitar, ada gituan. Sampai sekarang ada yang masih kontak? Ada beberapa teman, tapi ya sebagian besar udah enggak ya, karena kelasnya kan beda-beda ya, maksudnya ada yang kelas 1, kelas 2 gitu. Sebagian ada angkatan beberapa anak dari ini yang teman-teman main band dulu masih ada, masih kontak, paling lewat Facebook sih kontaknya sekarang ya kan. Mereka masih aktif juga main musik? Hampir semuanya bukan di bidang musik sih. Aku pun sebenarnya juga bukan di bidang musik awalnya kan, karena jadi wartawan dulu. Baru tahun 2003 itu memutuskan aku sudah cukup jadi wartawan, mau jadi musisi aja gitu. Iya. Dengar-dengar dulu Pak Jubing itu kuliahnya di kriminologi UI. Oh iya betul, kriminologi UI. Ya. Kalau boleh tahu kenapa nggak masuk jurusan musik atau kesenian gitu? Saya sudah mencoba sih waktu itu mau masuk ke jurusan musik waktu itu di salah satu institut kesenian di Jakarta ya. Tapi ternyata biayanya mahal. Terus kalau masuk ke isi apa segala macam juga ujiannya juga lumayan susah waktu itu ya. Sementara kemampuan saya untuk ikut ujian musik itu saat itu standarnya jauh lebih tinggi dari sekarang. Dibanding zaman sekarang mungkin lebih mudah, kalau saya perhatikan lebih mudah. Jadi umumnya yang masuk itu anak-anak sekolah menengah musik. Jadi sekolah menengah kejuruan musik itu yang biasanya lanjut ke perguruan tinggi musik yang negeri ya. Terus ada juga yang IKIP zaman dulu, sekarang kan universitas negeri yang keguruan. Tapi aku nggak tertarik untuk jadi guru gitu saat itu. Jadi akhirnya pokoknya aku pengen ke Jakarta, nanti siapa tahu di Jakarta bisa main musik, bisa berkembang karir sebagai musik. Ya udah milih jurusan, ya berarti harus masuk universitas di Jakarta, tapi bukan yang keguruan, UI ya. UI tak cari di buku panduan, kan ada panduan masuk perguruan tingginya tuh. Tak cari jurusan yang kira-kira peminatnya paling sedikit. Oh gitu. Nah, ketemu nih kriminologi ini, aku juga nggak tahu nih jurusan yang belajar apa, pokoknya pasti berbau kriminal gitu aja kan. Tapi itu peminatnya saat itu paling sedikit. Tak pilih itu. Iya. Masuk kan. Padahal aku juga ngetesnya kayaknya juga mungkin jawabannya juga nggak bener-bener semua amat gitu kayaknya. Ikut tes waktu itu kan, tapi diterima, wah syukurlah. Ya udah, ternyata ya seru juga sih di situ kuliah situ Pak. Kita belajar tentang akar-akar dari kejahatan ya, teori-teorinya, itu gimana penyebab kejahatan, apa penanggulangannya, pencegahannya. Kurang lebih itulah intinya itu sih, mempelajari manusia. Gitu. Iya. Terus kayak apa? Selama kuliah masih bermusik juga, Pak? Terus main musik. Itu kejadian lagi. Lebih banyak main gitarnya daripada kuliahnya. Jadi aku IPK terakhir cuma 275 aku IPK. Teman-teman di atas 3 semua IPK-nya kan. Tapi yang penting lulus gitu. Skripsi bikin lulus 7 tahun aku kuliah. Waktu itu paling lama kan 5 tahun harusnya udah kelar, tapi boleh cuti. Nah, aku udah kerja, udah jadi wartawan waktu itu. Kerja di kantor, ambil cuti boleh, cutinya 2 tahun. Akhirnya dipaksa harus keluar, kalau enggak kamu di DO nih. Udah, akhirnya kelar juga. IPK 275 tadi itu. Berarti dulu tuh ya kuliah, ya kerja wartawan, ya main musik. Ya. Wah. Iya. Main musiknya itu mandiri atau ikut organisasi? Mandiri, aku kan main solo gitar kan, gitar klasik.
Jadi lebih banyak misalnya nih zaman dulu itu aku kan aku sempat ngelatih di SMA Kanisius juga kok. Gara-gara Pater Dumais lagi itu karena dia dipindah ke jadi kepala sekolah di SMP Kanisius. Diundang suruh bikin ensemble gitar juga di sana. Tapi selebihnya ngajar aku. Jadi ngelesin privat-privat teman-teman yang ngoles. Karena orang tua aku waktu itu juga kondisinya masih sulit, jadi nggak bisa ngasih uang kuliah uang kuliah nyari sendiri dari ngeles-ngelesin itu. Sama bikin tulisan. Nah, karena aku lihat teman-temanku banyak yang nulis dimasukin koran kok dapat duit banyak ya. Kayaknya tulisannya cuma gini aja bisa ya. Belajar nulis aku kan, tak kirimin koran, dimuat. Jadi aku sempat hidup dari menulis juga, selain ngajar gitar. Padahal awalnya nggak hobi nulis. Tapi karena di kampus itu kan memang banyak kegiatan menulis, bikin makalah kan. Iya. Paper itu jadi terlatih kita. Perpustakaan, paper. Jadi latihannya di situ. Iya. Oh, sampai akhirnya masuk jadi wartawan. Karena lowongan yang ada cuma itu. Oh, gitu. Nggak ada kerjaan kan. Aku melamar ke Yamaha jadi guru musik, nggak ada di sini. Bisa, maksudnya lowongan ada tapi nggak ada muridnya. Ya percuma kan. Karena waktu itu belum sedunia musik itu belum seperti sekarang. Kalau sejak mulai ada MTV, mulai ada RCTI, TV swasta itu baru mulai tumbuh sekolah-sekolah musik itu. Kalau dulu tuh masih jarang orang yang les gitar, itu jarang. Saat zamanku ya. Iya. Sekarang sudah banyak ya Pak. Sekarang nggak lazim lah orang les gitar kan. Jadi gitu, terus ada lowongan. Ini ada lowongan jadi wartawan, mau nggak kamu ada teman yang udah kerja di situ juga? Mau dong, daripada nganggur ini. Udah jadi wartawan, belajar dari nol, jurnalistik, jadi udah akhirnya keterusan sampai 13 tahun aku. Lama juga di ya. Tabloid Nova dulu, Tabloid Nova, kelompok Gramedia itu. Berarti liputannya tentang macam-macam sih, peristiwa kejahatan ada, artis juga, hiburan, fashion show, umum sih itu dia, karena itu tabloid untuk perempuan kan. Jadi cukup luas yang diselami sebagai jurnalis saat itu. Iya. Oh ini Pak, dulu kan waktu SMA kan banyak berkecimpung di ensemble. Nah, sama ngeband sama main dari gitar vokal grup. Oh iya, akhirnya kok arahnya ke solo gitar Pak, ceritanya gimana? Sebetulnya memang aku solo gitar dari SMP les gitar itu memang gitar klasik kan. Cuma karena di Loyola kan ada itu ya lomba-lomba tadi itu kan, ya udah kita harus menjadi satu kelompok itu kan, bermain dalam kelompok gitu. Gitu. Oh jadi memang basicnya tuh senengnya memang solo. Memang basicnya gitar klasik itu sendirian. Tapi dengan kemampuan itu juga kita bisa ngiringin orang atau bergabung dengan band atau apa. Ya kayak tadi contohnya kan mainnya sama sopra gitu kan misalnya gitu. Iya. Pak Jubing ini kan ciri khasnya kan fingerstyle nih. Nah itu memang tertariknya di situ. Itu gimana perjalanannya kok akhirnya? Ya karena dari dulu dari awal les gitar memang gitar klasik kan memang disiplinnya untuk main sendirian. Tidak perlu orang lain, kita bisa main melodinya ada sendiri, iringannya ada sendiri. Tidak perlu bantuan orang, kita udah bisa menghasilkan musik yang penuh, ibaratnya gitu. Itu dilatihnya seperti itu. Dan buat aku tuh itu paling enak karena aku tuh orang yang pengennya simple aja gitu. Kalau kita ngeband tuh ribet, masih bawa ampli, mesti nyolokin mesti pakai listrik, mesti latihan bareng. Nah, kalau itu kan kita nggak ambil gitar, latihan sendiri aja. Udah jadi bisa konser sendiri gitu. Kalau di gitar klasik itu gitu. Dulu perbedaannya selera lagunya Pak Jubing yang dulu awal-awal sama yang sekarang apa ini Pak? Kalau dulu tuh musik lebih complicated ya, lebih rumit. Kalau sekarang itu musik lebih instan, jadi kadang cuma chord, ibaratnya chord gitar kenjerengan itu cuma 3 macam chord udah bisa jadi lagu yang asik gitu kan. Kalau zaman dulu chordnya tuh lebih banyak variasinya, lebih rumit. Jadi lebih susah untuk dipelajari lagu sebagai pengiring ya, sebagai pengiring lebih susah mempelajarinya. Yang aku amati kira-kira seperti itu sih. Mungkin orang sekarang lebih suka yang easy listening gitu ya. Iya. Nah, oke. Iya. Kayak dari lagu-lagu yang lagi ngepop sekarang itu kan kayaknya juga lebih lebih simple gitu. Lebih simple ya benar. Kalau dulu lebih puitis, lebih banyak ceritanya, story-nya lebih banyak, macamnya juga variasinya lebih banyak. Iya. Ya.
Ini Pak, kalau pesan untuk para pemusik, para apa ya, siswa-siswa yang lagi belajar musik di Ya. Loyola, kira-kira ada pesan apa Pak? Pesan saya sih main musik itu yang nomor satu kita mesti suka, jangan Yeah, terpaksa. yeah. Terus yang kedua, belajar musik, belajarlah sebaik mungkin, tapi tidak harus jadi musisi, tidak masalah. Asalkan tetap main musik, itu lah kalau aku. Mau jadi dokter, mau jadi pilot, main musiklah terus, karena itu akan membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Di samping tugas utama kita di profesi yang lain itu. Ya, berarti untuk hobi aja pun nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, justru itu penting. Setidaknya ada satu kegiatan yang bersifat di luar rutinitas gitu lah. Iya. Nah, ya, entah main musik, entah melukis juga boleh, ya kan? Atau masak, boleh juga. Iya. Oke. Ya. Mungkin ada satu closing statement mungkin Pak. Kalau secara umum sih Pak, saya paling cuma bisa ngomong ya ini aja sih. Kalau kamu punya minat apa atau passion atau bidang apa ya tekunin aja gitu, sebaik mungkin gitu. Misalnya kalau saya main gitar ya saya belajar gitar bener gitu, belajarin bener gitu kan sampai yang sampai sekarang pun masih belajar, masih belajar sampai sekarang. Apalagi sekarang ada YouTube, wah banyak banget yang belajar ini seru, cobain gitu. Jadi nggak pernah berhenti belajar intinya itu, jangan pernah berhenti belajar. Apapun bidang kita. Oke, ya itu teman-teman semua kita sudah mengupas ya dari masa lalu dan karirnya Pak Jubing. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. Pak sudah meluangkan Saya sudah waktunya. terima kasih juga sudah diajak berpartisipasi. Iya. Oke, ya. Mungkin kita tutup untuk Kak Kloto hari ini. Kak Kloto, sret.